Kuat banget. Energi yang dibutuhkan ketika Anda mengingat kesalahan orang-orang yang pernah melukai Anda itu besar. Maka Anda mudah lelah, mudah capek dalam mengampuni. Daripada energi itu Anda pakai untuk mengingat-ingat kembali, menceritakan kepada orang-orang yang sudah pernah Anda ceritakan maupun orang-orang baru. Lebih baik energi yang sama, mungkin lebih kecil, Anda gunakan untuk bisa mengampuni, bisa melepaskan, bisa merelakan, to send away, membuat dia pergi. Nah, itu dia. Dari diri kita, dari pikiran dan dari perasaan kita. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya Anda boleh mampir lagi ke channel YouTube ini. Jangan di skip karena apa yang mau saya jelaskan ini sangat amat inspiratif. Karena saya akan membongkar apa arti kata mengampuni dari bahasa Yunani. Mungkin ini pengetahuan baru, mungkin ini hal yang sangat amat menarik yang ada hubungannya dengan kehidupan kita. Tadi ketika misa saya berdoa buat Anda semua. Semoga kita setiap hari kita menyadari dosa dan pelanggaran kita, menyesali dosa dan pelanggaran yang pernah terjadi, dan sadarlah saudara-saudara, ketika kita menyesal terhadap dosa yang paling kelam sekalipun, selalu ada ampun Bapa buat kita. Tapi ingat, pengampunan itu adalah berkat dan karunia. Maka kita yang sudah diberkati, yang sudah diampuni ini, betul-betul harus bisa juga menyebarkan berkat itu. Dengan cara apa? Berani juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jangan matiin videonya dulu nih. Wah, Romo, nyerah. Saudara-saudara, yang bilang berat mengampuni itu bukan cuma saya, bukan cuma Anda. Para murid juga sama. Anda lihat aja tuh nanti dalam Lukas bab 17 ayat 1-6, teks kitab suci yang mau saya bongkar di sini. Terhadap ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan, kalau saudaramu bikin salah 7 kali dan dalam 1 hari dia datang kepadamu mengatakan menyesal, engkau harus mengampuni dia. Apa reaksi para murid? Aduh, Tuhan, tambahkan iman kami, Tuhan. Itu sebuah reaksi yang gak kuat, Tuhan. Kalau disuruh mengampuni kayak begitu, keenakan dia, Tuhan. Dia gak pernah belajar, Tuhan. Dia selalu mengulang-ulang hal yang sama. Dia memanfaatkan kata pengampunan saya, Tuhan. Misalnya seperti itu. Nah, maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya untuk menggali kata mengampuni. Kata mengampuni dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris to forgive, mengandung arti yang jauh lebih luas. Bukan sekadar orang salah minta ampun, ya udah saya ampunin. Bukan soal orang bikin salah minta maaf, ya udah saya maafin. Kalau cuma seperti itu level kita dalam mengampuni, jangan heran kalau nanti gagal lagi, sakit lagi. Orang nggak pernah belajar dari si pemberi ampun, dari orang yang minta ampun, nggak pernah belajar kalau cuman memahami kata mengampuni cuma sekedar sorry ya, cuma sekedar di mulut saja. Saya ketika membaca teks dalam bahasa Yunani menemukan satu kata yang sangat bagus, namanya aphiemi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi mengampuni. Dalam bahasa Inggris menjadi to forgive. Aphiemi. Silakan Anda tulis di kitab suci Anda tulis di catatan harian Anda tulis di handphone Anda. Aphiemi. Kata ini bagus ini. Dengan pengampunan saudara-saudara, bukan cuman bagus kata-katanya, bagus cuma di lagu aja. Karena begitu banyak lagu tentang mengampuni ini. Contoh ya, Anda tulis di kolom komen, bisa share juga link YouTube-nya ya, lagu-lagu rohani seputar pengampunan. Ada lagu mengampuni lebih sungguh. Ada lagu seperti itu. Mengampuni lebih sungguh. Lalu ada lagu lain,
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Ada ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan bagaimana lagu-lagu tentang pengampunan. Yang menggambarkan juga adalah begitu banyaknya kesalahan dan pelanggaran manusia. Ada begitu banyak usaha untuk menyesali dosa dan pelanggaran. Ada usaha dan perjuangan manusia untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki relasinya. Karena satu dua kesalahan satu kali dilakukan maupun yang berulang-ulang. Yang cuma dicolek doang atau sampai terluka sedemikian dalam. Mari saudara-saudara kita belajar soal mengampuni. Kata aphiemi dalam bahasa Yunani adalah gabungan dari dua kata. Apo dan juga hiemi. Apo dan hiemi kalau digabungkan menjadi satu kata yang sangat amat indah. Karena di balik kata aphiemi ini bukan hanya artinya sekedar mengampuni. Tapi saya bongkar satu-satu. Aphiemi juga bisa berarti to send away. To send away artinya mengirim. Nah itu dia. Melepaskan. Bisa juga membebaskan. To send away. Jangan dikekepin, jangan disimpan-simpan, tapi berani melepas. Itu arti dari aphiemi. Jadi bukan sekedar mengampuni. Kalau mengampuni itu Romo kesannya itu keenakan dia Romo, orang yang diampuni. Tetapi aphiemi artinya juga berani melepaskan, membebaskan. Kita yang selama ini tersiksa dengan kesalahan orang lain karena apa? Kita kekepin, kita ingat-ingat lagi. Anda bisa bayangin ya saudara-saudara, kalau saya tanya kepada Anda, ingat-ingat kesalahan orang yang pernah bikin salah sama Anda. Langsung itu otak Anda akan mengirimkan sejenis energi yang begitu besar. Anda bisa mengulang-ulang kembali kata-kata seseorang, tindakannya sangat detil, mukanya, kebengisannya, gesturnya, peristiwanya kayak apa. Anda bisa mengulang cerita itu dengan luar biasa, bukan? Energi mengingat kesalahan orang lain itu butuh tenaga, saudara-saudara. Ternyata Anda akan terluka lagi karena apa? Energi yang Anda keluarkan itu begitu besarnya. Itu Romo, dulu suami saya Romo. Itu ya Romo, ya ampun Romo. Itu saya temuin Romo di kamar berdua sama perempuan lain Romo. Sakit banget. Lalu Anda nangis lagi, bukan? Itu energinya kuat banget. Energi yang dibutuhkan ketika Anda mengingat kesalahan orang-orang yang pernah melukai Anda itu besar. Maka Anda mudah lelah, mudah capek dalam mengampuni. Daripada energi itu Anda pakai untuk mengingat-ingat kembali, menceritakan kepada orang-orang yang sudah pernah Anda ceritakan maupun orang-orang baru. Lebih baik energi yang sama, mungkin lebih kecil, Anda gunakan untuk bisa mengampuni, bisa melepaskan, bisa merelakan, to send away, membuat dia pergi. Nah itu dia, dari diri kita, dari pikiran dan dari perasaan kita, to send him away. Kesalahannya, pelanggarannya, toksiknya, pengaruh buruknya, kepahitannya, itu aphiemi. Kemudian juga bisa aphiemi artinya release, release, melepaskan dari ikatan. Karena apa? Begitu orang bikin salah sama kita, semakin dalam kesalahannya, semakin serius pelanggarannya, semakin sakit hati kita, ikatannya semakin kuat, semakin sulit untuk dilepaskan. Contoh kalau ada tali gitu ya, itu diikatnya tuh sampai ikatan mati berkali-kali. Waduh, kita mau ngelepasin aja susahnya minta ampun. Nah, aphiemi, release, melepaskan dari ikatan. Karena apa? Diri kita juga sih yang membiarkan diri kita terikat. Lepas atau tidak itu tergantung dari kemauan kita, dari niat kita. Kalau kitanya memang mendua, kalau kitanya memang ya ternyata menikmati, ya susah. Kita akan terperangkap terus-menerus, kita akan terikat terus-menerus, terbelenggu dengan rantai-rantai besi yang kuat itu.
rantai besi dengan gemboknya yang mungkin 10 cm lebarnya, bisa dibuka dengan kata, aku melepaskan engkau, melepaskan masa laluku yang pahit, aku relakan. Kata Afiemi juga mengandung kata merelakan. Permit to depart. Bagus nggak? Permit to depart. Karena seringkali kita yang nahan-nahan, kita yang nyimpen-nyimpen, kita yang wah seolah-olah aku tuh begini, aku tuh begitu, aku diginiin, aku digituin, aku kan sama orang tua aku diginiin dulu, aku dibuang, aku dikasih orang, itu selalu dimainkan. Kita mainin sendiri. Akhirnya yang melukain siapa? Ya kita sendiri yang melukai diri kita. Dengan pisau apa? Pisaunya orang lain. Kita melukai diri kita. Dan kita sendiri yang melakukannya sebetulnya. Tapi permit to depart, mengizinkan, merelakan. Maka harus rela sih sebetulnya. Ini kata kuncinya. Banyak orang tidak rela, tidak ikhlas dalam melepaskan. Setengah-setengah, 3/4. Ya oke, disimpan tapi dilepaskan, tapi masih ada bagian yang masih disimpan. Nanti misalnya ya, kesalahan orang lain, 90% Anda sudah lepaskan, Anda sudah relakan, tapi 10% masih nyangkut. Itu yang 10% akan bukan jadi 100, jadi 1000 saudara-saudara. Maka berulang lagi. Maka merelakan, permit to depart, membiarkan dia pergi dari pikiran kita, dari hati kita. Bukan orangnya ya, tetapi juga kesalahannya di masa lalu. Itu yang kita biarkan dia, permit to depart. Kita izinkan dia pergi. Jangan habisin energi, waktu, tenaga, air mata kita buat kesalahan yang sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Sudah usaha sana sini untuk melupakan, ke psikolog aja udah, ke romo sudah, ke konselor sudah, tapi kok masih begitu-begitu aja. Itu problemnya diri kita sebetulnya, yang nggak rela untuk melepaskan, mengikhlaskan. Kemudian juga kata Afiemi itu juga ada ungkapannya yang bagus adalah tolerate, toleransi. Kita memberi toleransi terhadap perbedaan. Kita menerima perbedaan. Adanya miskomunikasi, adanya mungkin Anda ribut, Anda konflik dengan suami, dengan rekan pelayanan karena apa? Karena perbedaan bukan? Dia mau begini, aku mau begitu. Seringkali ini yang bikin konflik. Nah, seringkali saudara-saudara, kita nggak bisa menerima perbedaan. Kita maunya semuanya harus sepikiran sama kita. Semuanya harus semaunya kita aja. Orang lain harus ngikutin kita. Ya kalau cuma satu aja susah, apalagi ada banyak orang, maka nanti jatuhnya kecewa lagi. Nah dengan Afiemi, tolerate, bukan cuma beda, sini terima, beda terima, bukan seperti itu. Tapi kita melihat perbedaan sebagai sebuah kekayaan kita. Perbedaan itu membuat hidup kita berwarna. Perbedaan itu memahami orang lain. Itu kuncinya dari toleransi. Kalau orang pernah bikin salah sama kita, misalnya judes banget, buang muka misalnya, atau nggak ramah sama kita, atau ngecilin kita dengan segala kata-kata, sikap dan tindakannya, itu kan yang kita tahu cuman pengalaman itu yang menyakiti kita. Kita nggak pernah tahu, ibu bapak, saudara-saudara, latar belakangnya dia gimana. Dia lagi apa waktu itu. Dia lagi seneng atau lagi sedih. Bagaimana keluarganya memperlakukan dia. Bagaimana kehidupan ekonominya dia. Bagaimana percintaannya dia. Bagaimana relasi dia dengan orang tuanya. Bagaimana pengalaman masa lalunya. Jadi kita sebetulnya sulit mengampuni. Karena yang kita terima adalah cuman 10% dari orang itu. Kita nggak pernah tahu 90% lagi dia lagi ngapain, apa yang dia gulati. Maka dari itu toleransi. Setiap orang punya kesalahan, setiap orang punya kelemahan, setiap orang pernah buat salah kok. Nggak ada orang yang terluput dari kesalahan. Ya kalau kita aja pernah bikin salah dan kita pengen diampuni, ya mereka juga mungkin seperti itu. Itulah toleransi dari kata Afiemi,
Keren nggak? Keren Romo. Ternyata mengampuni itu luas ya maknanya ya. Makanya belajar bahasa Yunani, bahasa asli kitab suci itu penting saudara-saudara. Saya belajar bahasa Yunani Ibrani itu 4 tahun selama 8 semester di kota Roma. Itu harus dihafalin satu-satu saudara-saudara sampai berdarah-darah. Nah, akhir-akhir ini saya lagi suka lagi karena kalau bahasa itu nggak pernah saya ulang-ulang lagi, lama-lama hilang, lama-lama ketutup. Maka saya, supaya para penonton Bible Learning punya informasi lebih. Afiemi. Bisa ternyata Afiemi bertoleransi Romo. Iya Romo, selama ini saya tuh cuman terfokus pada diri saya sendiri saja. Egois saja karena orang lain itu nggak boleh nyakitin saya. Ya gimana caranya? Coba berapa kali Anda menyakiti pasangan Anda? Berapa kali Anda menyakiti hati anak-anak Anda? Berapa kali Anda menyakiti hati orang tua Anda? Berapa kali Anda menyakiti orang-orang yang mungkin pernah hidup bersama dengan Anda? Nah itu jangan egois. Itulah kata toleransi. Ya kita aja juga nggak suci-suci banget kok Romo. Maka ketika orang minta ampun sama kita, minta maaf sama kita, Afiemi, aku melepaskan kesalahanmu. Aku melepaskan hutang-hutangmu. Nah kemudian ada yang menarik juga nih. Kata Afiemi juga artinya to remit. Kalau dalam dunia sekolah ya, kalau anak ujiannya misalnya di bawah standar, misalnya dapat 40, dia bakal dapat ujian remedial, ujian perbaikan. Nah ini dia, di balik kata mengampuni, kita memberi kesempatan buat diri kita memperbaiki diri, sadar, semakin menyadari, oh ya kita juga harus berbenah diri kok setiap hari, dan juga memberikan kesempatan buat orang lain buat remedial juga sih sebetulnya, untuk memperbaiki dirinya, berproses lagi lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sebab kalau enggak ya susah Romo, sekali melakukan kesalahan ya udah kita kasih cap, dia nggak pernah berkembang, kita juga nggak pernah berkembang. Itu tuh remit. Nah kemudian ini dia, di balik kata Afiemi juga let it go, let go, membiarkan pergi, membiarkan pergi. Gak ada salahnya kok kalau kita menjauhi orang-orang yang toksik. Udah dikasih pengampunan berkali-kali, tapi kok tetap melukai orang ini, gak pernah belajar berubah ya. Sejenak untuk let go. Ya udah dah, pergi aja deh dari hidupku. Ya udah, kita harus bisa betul-betul yang mana yang circle kita. Kalau orang itu tetap terus dengan racun-racunnya, kita biarkan, dia udah diberi kesempatan untuk belajar, untuk berproses, tapi terus berulang-ulang, nggak ada salahnya kok kita menarik diri. Jangan biarkan racun-racun mereka itu terus-menerus menyakiti kita. Nggak ada salahnya. Itu namanya kebijaksanaan saudara-saudara. Maka dari itu, bagaimana Lukas bab 17 ayat 1-6, di mana Tuhan Yesus berkata, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di zaman Yesus itu sangat amat sensitif dengan kata penyesatan. Mereka langsung berpikir ini ada kuasa jahat yang menyesatkan, atau ada tokoh-tokoh jahat yang selalu menyesatkan. Karena apa? Latar belakang mereka, penyesatan demi penyesatan, orang-orang dengan tipu daya, penjajah-penjajah dengan penyesatannya, itu mereka trauma. Maka ketika Tuhan Yesus bilang, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Nah, Anda coba perhatikan, ada sebuah permainan kata lagi di sini. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Waduh, seolah-olah ada orang bikin salah dalam hal penyesatan, dia pantas dihukum, dia harus dihukum. Bahkan hukumannya diikatkan batu kilangan. Batu kilangan itu diameternya aja 1,5 meter, diikatkan lalu dicemplungin ke dalam laut. Itu pasti modar itu. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Wah tuh Romo, betul Romo, cocok banget nih Romo, ajaran Yesus buat saya nih Romo. Saya akan menegur tuh orang-orang di gereja yang melayani dengan suka-sukanya mereka, geng-gengan,
suka ngosipin, suka seenaknya sendiri main duit, saya akan tegur Romo. Sampai sini sih masih oke, tapi nggak selesai. Jika dia menyesal, ampunilah dia. Romo, tunggu Romo. Ya kalau penyesalannya sungguh-sungguh dari hati, kalau cuma pura-pura doang Romo, gimana? Kalau cuma di mulut doang, bagaimana Romo? Ini dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Waduh, bayangin para murid Yesus waktu itu yang mendengar itu. Karena di zaman Yesus itu identik dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Setiap orang itu harus menerima hukuman yang setimpal. Tapi kalau begini, 7 kali bikin salah, 7 kali datang sama kita, bilang aku menyesal, harus diampuni. Waduh, kok beda banget ya sama ajaran di kalimat yang sebelumnya. Kalau ada penyesatan, silakan batu kilangan dikalungkan di lehernya, cemplungin ke dalam laut. Jadi kalau udah begini saudara-saudara, jangan baca secara harafiah. Itu maksudnya. Bagaimana Yesus sendiri tahu sulit sekali buat kita untuk mengampuni. Kita berdarah-darah karena kita udah terluka, terus disuruh belajar mengampuni. Apa nggak double-double Romo? Nah, maka dari itu saudara-saudara, para murid ya mungkin jengkel ya. Mereka berkata, aduh tambahkan iman kami. Yesus bilang, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menuruti perintahmu. To send away, membiarkan pergi. Sulit Romo seperti para murid, waduh imanku kurang lah, imanku ini nggak sanggup lah menjalani seperti itu. Tapi di balik kata mengampuni, ada sebuah rasa percaya. Jadi pengampunan dengan iman itu nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan luka lagi. Maka semakin tantangan kita untuk mengampuni besar, karena orangnya masih hidup Romo, karena orangnya masih serumah sama saya Romo, karena orangnya masih belum bertobat Romo. Tambahkan iman, perbesar perdalam iman. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Bukan bagian kita untuk menghukum mereka, tapi biar itu bagiannya Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk mendamaikan, memperbaiki relasi. Mungkin tidak sekarang, tetapi besok. Mungkin bukan besok, tapi tahun depan. Kita tidak pernah tahu jalannya Tuhan. Maka saudara-saudara, apa ulangi coba? Afiemi, to send away, melepaskan, mengirim pergi. To release, melepaskan dari ikatan. Permit to depart, mengizinkan untuk pergi. Kita, jadi semuanya tuh dari bagaimana rahmat itu bekerja dalam diri kita. Jangan kita bilang, oh nggak bisa, susah, nggak bisa, nggak mungkin Romo. Yaitu kita nggak percaya sama pengampunan Bapa yang diberikannya kepada kita. To remit, membiarkan orang belajar juga, memperbaiki dirinya, kasih waktu dan kesempatan. Dan terakhir, tolerate. Kita bisa tidak egois dengan diri kita. Itulah saudara-saudara dari kata afiemi, mengampuni. Yuk, nyanyi lagi yuk. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan dengan memahami kata afiemi, izinkan aku boleh bertumbuh lagi, naik 1 tingkat lagi kemampuanku untuk mengampuni. Salam, Tuhan berkati.